Dengan munculnya berbagai macam kasus di Indonesia, kita sebagai pekerja yang baik tuh jadi kesel gitu ya dengan apa yang kita lihat di sosial media gitu. Dengan banyaknya kasus korupsi serta melemahnya beberapa instansi penegak hukum di negara kita gitu. Kita tuh jadi makin malas gitu dengan fenomena ekonomi dan politik yang ada di Indonesia. Yang lama-lama bikin kita bisa makan daging kita sendiri gitu. Sampai ada loh tren Gen Z yang bertuliskan #kabur aja dulu. Apa kabar dengan stabilitas ekonomi Indonesia? Apakah sedang bermasalah? Dan gimana sih nasib pekerjaan masyarakat Indonesia? Berdasarkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, total masyarakat Indonesia yang terkena dampak PHK itu berkisar di sekitar 80.000 orang di tahun 2024. Dengan prediksi akan terus bertambah menjadi 280.000 orang pada tahun 2025. Salah satu contohnya adalah perusahaan yang lagi ngelakuin PHK kurang lebih 10.665 orang di awal tahun 2025. Ya, Sritex, perusahaan tekstil yang ada di Indonesia. Tentunya pemerintah punya peran yang sangat krusial dalam menyejahterakan rakyat dengan menyediakan lowongan pekerjaan agar roda ekonomi bisa terus berjalan di Indonesia. Tapi nyataannya sekarang lowongan pekerjaan malah makin tipis nih, atau kita doang yang terlalu idealis. Kita nggak bakalan ngomongin tentang pemerintahan kita, karena kita di sini pun nggak bakal ngebahas tentang pemerintahan, cause I have nothing to do with politics. Tapi kali ini kita bakal bahas sih gimana caranya buat bisa survive di masa stabilitas ekonomi dan politik yang lagi keruh kayak gini. Ada beberapa poin penting yang sering kali aku highlight ketika udah ngomongin yang namanya instabilitas ekonomi dan politik. Di sini ada bekerja sesuai passion. Hal ini buruk atau enggak sih sebenarnya buat Indonesia? Secara sosio-kultural, hal ini tuh sangat idealis dan mungkin sudah menjadi hal yang cukup realistis ya ketika kita ngobrolin tentang negara-negara tetangga gitu kayak Malaysia, Singapura dan lain-lain. Tapi sayang banget prinsip seperti ini tuh sangat tidak cocok buat kita yang sedang sekarat hanya buat bisa hidup di hari esoknya gitu. Yang kedua, priority of education and healthy. Kita tahu lah kalau gerakan pemerintah yang satu ini tuh sangat kontroversi gitu ya. Cuma demi bisa jalanin satu buah program, masyarakat Indonesia tuh terpaksa harus dikorbanin gitu dengan kondisi ekonomi yang makin terpuruk. Bahkan banyak pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Dan yang kita tahu malah ada 1-2 meme yang aku juga sedikit jujur relate ya dengan meme itu, kayak anaknya dikasih makan siang tapi bapaknya nggak dapat kerja gitu. Yang ketiga adalah lowongan tuh lebih banyak daripada peminat. Why? Kok bisa ada lowongannya lebih banyak daripada peminatnya? Ternyata ada banyak banget lowongan pekerjaan yang available sebenarnya. Cuma memang beberapa orang nggak tahu aja soal ini gitu. Dan atau memang seringkali beberapa pekerjaan itu butuh skill yang cukup kompetitif dan mayoritas kita masyarakat Indonesia tuh nggak punya, seperti mungkin digital marketing, bisnis analis dan segala macamnya gitu. Lalu solusinya apa buat masyarakat Indonesia gitu ya? Ada satu buah konsep namanya net catcher, atau orang juga sering bilang pillow concept dan bubble concept dan segala macam halnya. Tapi aku bakal mudah aja dengan bilang ini adalah pillow concept. Pillow concept adalah sebuah konsep yang mengedepankan stabilitas sebelum kita bisa ngejar karir impian kita gitu. Banyak masyarakat Indonesia tuh yang sekarang tuh terlalu idealis menurut aku dengan apa yang mereka ingin kejar. Seakan takut terjebak pada siklus pekerjaan yang gitu-gitu aja. Apalagi kerjaannya bukan kerjaan yang mereka sukai gitu. Contoh penerapan pillow concept tuh kayak gini. Ada seorang mahasiswa yang suka banget sama digital marketing. Tapi kebutuhan industri saat ini akan seorang digital marketer itu nggak sebesar kebutuhan akan programmer. Maka jika seorang mahasiswa tuh punya konsep pillow tadi, dia bakal pasti ngambil jurusan programming. Bukan karena dia suka, tapi dia berharap bisa buat stabilitas ekonomi terlebih dahulu sebelum bisa ngejar karir impian dia. Berapa banyak sih orang yang lulus yang bisa melakukan digital marketing atau jadi seorang digital marketer? Jawabannya banyak banget. Tapi kalau misalnya lowongan sedikit tapi kompetitornya banyak, itu sama aja kayak kita gambling banget gitu ya, terlalu berjudi gitu di lowongan pekerjaan. Tapi kalau kita kompetitornya banyak dan lowongannya juga banyak, itu masih bisa disebut harapan. Pillow konsep ini tuh jarang banget ditemui di daerah yang stabilitas politik dan ekonominya tuh sangat baik, karena seringkali pillow konsep ini tuh sangat bertolak belakang dengan idealis tadi yang kita baru omongin tadi, yaitu adalah bekerja sesuai passion. Karena di berbagai negara tetangga atau negara-negara maju lainnya udah jadi sebuah keharusan gitu ya. Tapi mirisnya karena kondisi di Indonesia saat ini, konsep ini jadi sebuah konsep yang cukup relevan buat aku dan realistis untuk aku ikuti atau mungkin kita ikuti. Tapi masyarakat kita tuh masih terlalu idealistis. Aku nggak tahu kenapa ya, di tengah paksaan realistis di lingkungan kita nih, masyarakat itu masih ada yang kayak
I'm gonna do my passion, tapi nggak ada industri yang mau gitu di passionnya itu, sehingga banyak yang terjebak dengan lowongan pekerjaan yang availability-nya itu sangat sedikit tapi kompetitor yang membludak. Masyarakat Indonesia biasanya seringkali terjebak dengan siklus idealisme sendiri. Ini sering banget sebenarnya. Nanti kita mungkin bahas lagi di next video-video berikutnya aja kali. Padahal kondisi ekonomi dan politik Indonesia itu sangat tidak memadai untuk bisa menjalankan idealisme seperti ini. Selain itu, juga ada faktor cara belajar masyarakat di Indonesia. Masyarakat Indonesia tuh seringkali tidak belajar dengan baik dan benar. Dengan banyaknya joki tugas dan juga jual beli gelar, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia tuh sangat rendah tingkat pendidikannya. Bahkan untuk melatih skill aja kita kebanyakan tuh masih malas dengan nge-hire orang buat ngejokiin gitu. Istilahnya gini deh, bayangin aja kita udah bayar uang kuliah mahal-mahal, tapi pas keluar dari kampus kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Dan hal ini tuh sama seperti yang aku udah pernah jelasin ya di video kelas online, di mana kelas online itu nggak akan berguna kalau kita tidak pernah mengimplementasikannya atau nggak pernah belajar dari kelas atau subjek yang sedang kita pelajari tadi. Sebenarnya banyak banget lowongan pekerjaan dengan peminat yang sangat sedikit. Salah satu cara buat cari lowongan pekerjaan dengan gampang adalah coba cari aja website dari perusahaan yang kita pengen masuki, lalu coba scroll hingga ke bawah atau lihat aja di situ harusnya ada tulisan karir atau enggak. Biasanya tulisan karirnya di berbagai macam tempat ya, bisa di atas websitenya tuh di paling bawah. Biasanya umumnya di bagian paling bawah websitenya. Di tulisan karir ini kita bisa klik dan nanti bakal langsung diarahkan ke page yang berisikan lowongan pekerjaan yang terbuka gitu. Dan dari sini kita bisa ambil contoh, sebenarnya banyak banget loh peluang yang kita bisa dapetin sebenarnya. Tapi banyak orang nggak tahu tentang karir ini dan mostly kerjanya juga fee yang cukup bagus sebenarnya. Tapi memang harus dikorbanin dengan cara ya kita harus belajar tentang subjek yang kita ingin lamar gitu kan ya. Lalu apakah ini jadi solusi buat masyarakat Indonesia yang banyak penganggurannya atau kurang kerjaan gitu? Ada hal lain yang sebenarnya aku lewatin. Terus aja di kolom komentar di bawah. Aku pengen kolom komentar ini dipenuhi dengan diskusi sebenarnya. Dan I think videonya segini aja. Dan hope you guys enjoy this video. Semoga dapat insight yang baru. Dan see you guys in the next Sanctuary. Bye-bye.